Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, SE, Esos hadir pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah HSS yang dilaksanakan di gedung DPRD HSS. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD HSS, Haji M. Kusasi, SE, SAP, MM yang didampingi Wakil Ketua 1, Haji Husnan, SAG. Rapat paripurna ini sendiri sah karena serta dihadiri sebanyak 17 dari 30 orang anggota Dewan lainnya. Rapat paripurna ini dilaksanakan dalam 2 agenda berturut-turut. Pada rapat paripurna pertama, beragendakan penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 dilakukan langsung oleh Bupati, Haji Syafruddin Nur. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024 pada hakikatnya merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan kegiatan ini juga bersifat rutin, merupakan bagian dari siklus dan mekanisme penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana pertanggungjawaban ini dapat dijadikan landasan untuk introspeksi dan koreksi serta evaluasi terhadap apa yang sudah kita laksanakan selama tahun anggaran 2024. Di samping sebagai upaya dari transparansi dan akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan melayani. Dan sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 194 disebutkan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan lampiran laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKP paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Saudara Ketua dan seluruh anggota Dewan serta hadirin sekalian yang terhormat, laporan keuangan pemerintah daerah yang kami sampaikan sebagai lampiran Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini adalah merupakan laporan keuangan audited, yaitu laporan keuangan yang telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual dan telah diperiksa oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan prosedur dan standar pemeriksaan yang berlaku. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP telah diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Bupati Hulu Sungai Selatan pada tanggal 25 Mei 2025 bertempat di kantor BPKRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan LHP tersebut, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2024 kembali dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk yang ke-12 kalinya.
Pencapaian prestasi ini tentunya tak lepas dari kerja keras semua jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kerjasama yang baik dengan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu, melalui forum rapat paripurna ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik sehingga mampu mempertahankan opini PTP untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Saudara Ketua dan seluruh anggota Dewan serta hadirin sekalian yang terhormat, opini WTP bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah laporan hasil pemeriksaan yang mencerminkan bagaimana pengelolaan keuangan dilaksanakan harus memberi korelasi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator makro di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut. Penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 menjadi 8,14 ribu orang atau sekitar 33% dari jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan pencapaian ini sangatlah baik karena kemarin angka kemiskinan di tahun 2023 kemarin berjumlah 4,1% dan 2022 kemarin dengan angka 5,7%. Alhamdulillah di 2024 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 3,38%. Mudah-mudahan selanjutnya bisa kita turunkan lagi untuk angka kemiskinan. Dan jika dibandingkan juga dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Sungai Selatan pada tahun 2024 untuk penurunan presentasi penduduk miskin terbesar kedua se-Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Dan dengan terus berkurangnya penduduk miskin selama 5 tahun terakhir, pada tahun ini di 2024 posisi presentasi penduduk miskin rendah ketiga se-Provinsi Kalimantan Selatan. Dilihat dari angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding 2023, yaitu 2,11% pada tahun 2024 dan 2,12% pada tahun 2023. Terjadi penurunan sebesar 0,01% dibanding tahun 2023. Angka ini di bawah angka provinsi sebesar mengalami penurunan menjadi 4,20% dan tingkat nasional mengalami penurunan menjadi 4,91%. Selanjutnya lihat dari indeks Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023, nilai indeks ini sebesar 0,293 dibanding Gini Ratio tahun 2022 sebesar 0,260. Terjadi kenaikan angka Gini Ratio sebesar 0,033 poin pada tahun 2023. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan pada indeks kedalaman dan indeks keparahan yang juga mengalami kenaikan. Kenaikan Gini Ratio terjadi dengan makin melebarnya jarak pengeluaran penduduk miskin dengan penduduk golongan menengah atas.
nilai Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih di bawah angka 0,350, berada pada LIPA rendah. Dan hal ini menggambarkan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ketimpangannya sangatlah rendah. Realisasi pencapaian EPM Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 adalah sebesar 73,95 poin. Jika dibandingkan dengan EPM tahun 2023 sebesar 73,21, sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,74 poin atau 1,01%. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, kami juga menyadari bahwa di dalam buku 2 laporan hasil pemeriksaan BPKRI masih terdapat beberapa temuan dan rekomendasi yang harus segera kami tindak lanjuti. Oleh karena itu, kami memerintahkan agar semua SKPD yang terkait untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Karena sesuai dengan peraturan BPKRI tahun nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Saudara Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya izinkan kami akan menyampaikan rincian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 sesuai dengan hasil pemeriksaan BPKRI sebagai berikut. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2024 sebagai berikut. Pendapatan daerah sebesar 1.938.419.650 rupiah dan 2 sen atau 112,78% dari jumlah yang dianggarkan setelah perubahan. 2. Belanja daerah sebesar 1.442.557.701 rupiah dan 35 sen atau 89,22% dari jumlah yang dianggarkan setelah perubahan. 3. Surplus defisit atau defisit APBD tahun anggaran 2024 adalah perbandingan pendapatan dan belanja di mana terdapat defisit sebelum pembiayaan sebesar 30.022.573.43 rupiah dan 33 sen atau 6,16% dari jumlah yang dianggarkan setelah perubahan.
4. Pembiayaan itu APBD tahun anggaran 2024 adalah perbandingan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar 487 miliar 410 juta 600.834 rupiah dan 19 sen atau 100% dari jumlah yang dianggarkan setelah perubahan. 5. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa APBD tahun anggaran 2024 adalah sebesar 457 miliar 388 juta 27.790 rupiah dan 86 sen. B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih, silpa atau sikpa, koreksi, dan saldo anggaran lebih akhir. Berikut ini kami sampaikan ringkasan isi dari laporan perubahan saldo anggaran lebih. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2024 sebagai berikut. 1. Saldo anggaran lebih awal sebesar 493 miliar 526 juta 600.834 rupiah dan 9 sen. 2. Saldo anggaran lebih akhir sebesar 457 miliar 388 juta 27.790 rupiah dan 86 sen. C. Neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, hutang, ekuitas pada tanggal tertentu. Berikut ini kami sampaikan ringkasan neraca pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2024 terdiri dari 1. Jumlah aset sebesar 4.629 miliar 307 juta 417.176 rupiah dan 1 sen. 2. Jumlah kewajiban sebesar 73 miliar 833 juta 954.391 rupiah dan 57 sen. 3. Jumlah ekuitas sebesar 4.555 miliar 473 juta 462.784 rupiah dan 44 sen. Saudara Ketua dan seluruh anggota Dewan serta hadirin sekalian yang terhormat. Di laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus atau defisit operasional suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Berikut ini kami sampaikan ringkasan laporan operasional pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut. 1. Jumlah pendapatan adalah sebesar 1.799 miliar 310 juta
Rp519.197 dan 64 sen. 2. Jumlah beban adalah Rp1.650.882.086 dan 8 sen. 3. Jumlah surplus dari operasi adalah sebesar Rp144.637.109 dan 56 sen. 4. Jumlah defisit dari kegiatan non operasional adalah sebesar Rp1.783.403.524 dan 79 sen. 5. Jumlah surplus defisit adalah sebesar Rp145.735.233.586 dan 77 sen. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Adapun ringkasan laporan arus kas pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2024 terdiri dari 1. Saldo awal kas sebesar Rp496.600.834 dan 19 sen. 2. Penurunan kas sebesar Rp36.138.573.043 dan 33 sen. 3. Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp435.328.027.790 dan 86 sen. Saudara Ketua dan seluruh anggota Dewan serta hadirin sekalian yang terhormat. F. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit, koreksi, dan ekuitas akhir. Berikut kami sampaikan ringkasan laporan perubahan ekuitas pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2024. 1. Jumlah ekuitas awal adalah sebesar Rp4.070.494.874 dan 49 sen. 2. Jumlah surplus defisit adalah sebesar Rp145.233.586 dan 77 sen. 3. Jumlah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp338.831.123.123 dan 18 sen. 4. Jumlah ekuitas akhir sebesar Rp4.555.462.784 dan 40 sen. G. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar teriki atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Saudara Ketua dan seluruh ketujuan serta hadirin sekalian yang terhormat, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan pada pengantar penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikannya raperda ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, selaku mitra kerja pemerintah daerah, kami berharap dengan penuh rasa hormat kiranya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 beserta lampiran-lampirannya dapat diterima, dibahas dan diproses sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bupati juga menyampaikan beberapa indikator makro yang menjadi parameter keberhasilan dalam program pembangunan yang dilaksanakan di tahun 2024, diantaranya tentang penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka 2,11%. Juga turut disampaikan ke semua kepala OPD untuk segera menindaklanjuti segala catatan dan kekurangan pada hasil pemeriksaan BPKP sebelumnya. Sementara rapat paripurna kedua beragenda lanjutan rapat sebelumnya, yakni tanggapan atau jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang administrasi kependudukan, yang disampaikan pula langsung oleh Bupati. Yaitu Perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dengan uraian sebagai berikut. 1. Fraksi Nasdem. Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi Nasdem atas dukungan dan apresiasinya terhadap penyampaian dan perda yang telah disampaikan. 2. Fraksi PKS. Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan fraksi PKS terhadap penyampaian dan perda ini. 3. Fraksi Gerindra. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi fraksi Gerindra terhadap dan perda yang telah disampaikan, bahwa terkait dengan beberapa catatan yang penting fraksi Gerindra dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Dalam rangka meningkatkan akses layanan, pemerintah kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menjadwalkan pelayanan jemput bola rutin 1 bulan 2 kali, dan juga berdasarkan permintaan kenyamatan atau kisah, terutama untuk daerah pedesaan dan daerah terpencil. 2. Pemutahiran data berupa verifikasi dan validasi data dilakukan setiap bulan, yaitu penghapusan data ganda dan anomali. Di samping itu juga membantu memverifikasi dan memvalidasi dari data dinas sosial terkait data warga miskin yang dapat bantuan, data dari BPJS untuk kelengkapan data dan verifikasi data ganda, data dari KPU untuk data pemilih, dan dari data
BPKPD untuk data wajib pajak dan wajib retribusi. 3. Bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi sesuai arahan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pemerintah kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melaksanakan digitalisasi pelayanan melalui peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital, pelayanan melalui media online, penggunaan tanda tangan elektronik, dan pelayanan pindah datang secara online melalui platform EOP. Kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat terus-menerus dilakukan, diantaranya pada waktu pelayanan jemput bola. Diselipkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pada bulan Juni ini juga dilaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka menjaring aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. 5. Dalam hal pelayanan rumah ramah disabilitas dan lansia, pemerintah kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan antara lain di pintu masuk disediakan jalan landai yang diperuntukkan bagi kursi roda untuk lansia dan yang sakit. Di samping itu juga disediakan loket khusus dan tempat ruang tunggu khusus untuk penyandang disabilitas. 4. Fraksi P3 Gelora, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan fraksi P3 Gelora berkenaan dengan Ranperda yang telah disampaikan. Harapan fraksi P3 Gelora adalah harapan kita bersama, sehingga layanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah, cepat, akurat, sesuai perkembangan teknologi dan data kependudukan nasional, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saudara Ketua dan anggota DPRD yang terhormat, serta para hadirin yang berbahagia. 5. Fraksi Golkar, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi fraksi Golkar terhadap Ranperda ini. Kami sependapat dengan fraksi Golkar bahwa dengan Ranperda ini pelayanan administrasi kependudukan dapat lebih tertib dan memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi kependudukan dalam pelayanan publik. Kemudian terhadap pertanyaan bagaimana langkah strategis dalam menangani penyelenggaraan administrasi, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberikan pelayanan secara terintegrasi dengan langkah-langkah yang dilakukan seperti: 1. Pelayanan terintegrasi 1-3 adalah pelayanan untuk permohonan pembuatan akta kelahiran. Diberikan 3 dokumen kependudukan, yaitu akta kelahiran, pencantuman anak di kartu keluarga baru, dan kartu identitas anak. 2. Pelayanan jemput bola secara rutin dalam 1 bulan dilaksanakan 2 kali pelayanan, dan juga berdasarkan permintaan kecamatan atau desa, terutama untuk daerah pedesaan dan daerah terpencil. 3. Pelayanan online, yaitu masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan ke nomor pelayanan, dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan langsung memproses. Kemudian setelah selesai dokumen diserahkan kepada masyarakat melalui jasa pos.
4. Kerjasama dengan rumah sakit, klinik bersalin, dan fasilitas kesehatan lainnya dalam hal pelayanan pembuatan akta kelahiran, yaitu bayi baru lahir di fasilitas kesehatan langsung diberikan akta kelahiran. 5. Untuk akta kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan 3 syarikat kematian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Syarikat Kematian Masjid Al-Abrar, Syarikat Kematian Masjid Al-Minah, dan Syarikat Kematian Masjid Darul Khaliq. Setiap ada anggota syarikat yang meninggal dunia, panitia masjid dapat langsung mengirim berkas melalui WhatsApp ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dinas akan membuatkan dokumen akta kematian. 6. Fraksi PKB, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi PKB atas apresiasi dan dukungannya terhadap penyampaian Ranperda ini. Harapan fraksi PKB merupakan harapan kita bersama bahwa pelayanan administrasi kependudukan ini harus memberikan kemudahan kepada masyarakat, sehingga hak dan kebutuhan dasar warga negara untuk mendapatkan dokumen kependudukan terjamin dan mendapatkan pelayanan publik dengan baik. 7. Fraksi PDIP, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan fraksi PDI Perjuangan berkenaan dengan Ranperda yang kami sampaikan. Saudara Ketua dan anggota DPRD yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sebelum mengakhiri tanggapan ini, kami menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga makna kurban menumbuhkan keikhlasan di hati kita. Idul Adha waktunya berbagi, bersyukur, dan mendekatkan padanya. Semoga Allah limpahkan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Demikian penjelasan yang kami sampaikan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungannya. Dan kami mengharapkan masukan dan saran serta pembahasan yang lebih mendalam lagi pada tahapan berikutnya. Semoga pembahasan Ranperda ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Turut hadir pada rapat paripurna ini Sekretaris Daerah, Dr. Andus Haji Muhammad Nur, MAP, para asisten, staf ahli dan para kepala OPD lainnya.